Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan perkuliahan online pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak hikmah dan menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis break even point. Tapi sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ivan Endang Pamula, NIM 027. Yang kedua ada Nikmatur Rohmah, NIM 034. Kemudian yang ketiga ada Givani Alia, NIM 035. Dan yang terakhir ada Rizkita Novitasari, NIM 037. Materi yang pertama yaitu pengertian break even point. Apa itu break even point? Break even point atau biasa disebut dengan BEP adalah titik impas di mana posisi biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. BEP ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Asumsi dasar dalam break even point. Menurut Susan Irawati dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan, asumsi yang digunakan dalam break even point adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang keempat, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu terjual habis. Yang kelima, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun adanya perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan tersebut menjual dan membuat lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Manfaat BEP break even point. Menurut Bustami dan Nurlela 2006.2208 terdapat beberapa manfaat BEP, yaitu 1. Untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus diperhatikan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. 2. Mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. 3. Mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjual agar perusahaan tidak mendapatkan kerugian. 4. Mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Tujuan BEP break even point. Selain memiliki manfaat, BEP juga memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Untuk menekankan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. 2. Untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. 3. Untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. 4. Untuk mendesain spesifikasi produk. 5. Untuk menentukan harga dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target. Cara menentukan BEP. Yang pertama, BEP unit. BEP yang dinyatakan pada jumlah penjualan untuk sebuah produk dinilai tertentu. Yang kedua, BEP rupiah. BEP yang dinyatakan pada jumlah penjualan atau pada harga barang penjualan tertentu. Rumus BEP. Rumus BEP dalam unit.
BEP sama dengan FC atau variable cost per P atau price per unit dikurangi FC variable cost. Untuk menentukan BEP dalam rupiah, rumusnya BEP sama dengan FC fixed cost dibagi 1 min FC variable cost per S sales volume. Keterangan di sini, BEP rupiah atau unit, BEP dalam rupiah dilambangkan huruf P dan BEP dalam unit dilambangkan huruf Q. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap meskipun usaha sedang tidak berproduksi. Biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit adalah jumlah total biaya variabel per unit atau TV cost per H. Biaya variabel per unit. Biaya variabel per unit adalah jumlah total biaya variabel per unit atau TV cost per H. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang total jumlahnya meningkat bersamaan dengan peningkatan jumlah produksi. Harga per unit. Harga per unit adalah hasil dari harga jual barang atau harga jasa per unit. Margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit adalah harga jual dikurangi biaya variabel per unit atau selisihnya. Sekian, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.